Sama saya ucapkan kepada Bu Beben atas keputusannya yang luar biasa. Bukan soal Islam atau tidak, tapi soal penemuan kesejatian dan ketentraman yang misterius, yang seolah-olah bertentangan dengan relevansi keduniaan, tetapi dia menemukan yang lebih sejati. Dan jangan khawatir, dunia tidak bertentangan dengan akhirat. Dunia bagian dari akhirat. Kalau engkau mencari akhirat, pasti dapat dunia. Tapi kalau engkau cari dunia, kamu belum tentu dapat akhirat. Kan begitu. Kalau engkau bekerja keras, engkau pasti dapat duit. Pasti dapat duit. Tapi kalau engkau cari duit, duitnya tidak sebanyak orang yang tujuannya bekerja keras. Kan begitu. Kalau tidak percaya, tanya sama pemilik roti Maida dari Priok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gini, nanti dimulai diskusi mengenai asongan akhirat. Nanti ada yang memaparkan, kemudian kita elaborasi bersama-sama. Temanya akan lari kemana terserah, tapi begini. Pertama, hati-hati kalau berpikir ya. Kan Anda ngelihat angkot berpikir, ngelihat duren sawit berpikir, gitu? Ngelihat Batu Raja, Ogan Komering Ilir berpikir. Jadi tidak pernah tidak berpikir. Maka hati-hati berpikir, karena kalau Anda berpikir, dia mungkin akan menjadi ucapan. Jadi setelah pikiran, dia menjadi ucapan. Maka tingkatkan kehati-hatiannya di dalam mengucapkan sesuatu, karena ucapan itu akan bisa menjadi tindakan atau perbuatan. Maka Anda harus meningkatkan lagi keputusan untuk bertindak sesuatu, karena tindakan itu akan menjadi kebiasaan hidup Anda. Kemudian tingkatkan lagi sampai ke tingkat 4. Tindakan hidup Anda ini karena sudah menjadi kebiasaan, maka lama-lama dia menjadi karakter hidupmu, menjadi karakter pribadimu. Sudah menjadi baku, sudah menjadi monumen. Hati-hati, jadi kalau sejak cara berpikirnya sudah salah, maka nanti hasil karakternya juga salah. Maka tingkat kehati-hatinya ditingkatkan terus. Kalau sudah jadi karaktermu, hati-hati. Dinilai kembali, diregulasi kembali, diidentifikasi kembali, dikritisi kembali karakter yang sudah terlanjur menjadi dirimu itu, karena dia akan menjadi unsur kebudayaan dan bersama-sama akan menjadi kebudayaan masyarakat. Dan kalau kebudayaan masyarakat dibiarkan tanpa kritik atas dirinya sendiri, maka dalam jangka waktu tertentu, waktu akan mengambil keputusan bahwa kebudayaan itu akan menjadi peradaban. Kalau sudah jadi peradaban, Anda tidak bisa merubahnya lagi. Demikianlah Indonesia dengan korupsinya, Indonesia dengan kecurangannya, Indonesia dengan kedengkiannya, tidak bisa dirubah lagi. Maka pisahkan dirimu dari Indonesia yang itu. Temukan dirimu. Temukan dirimu. Kamu regulasi lagi. Kamu teliti lagi benihmu, kesejatianmu. Kemudian kalau kamu mulai berhati-hati lagi mikirnya, karena sehat tidak sehat ditentukan oleh benar nggak kamu mikirnya. Misalnya kamu ngelihat kasus korupsi, kalau di sinimu tidak benar kamu ngitungnya, mikirnya, maka dia akan menjadi susunan saraf yang nyerimpeti hidupmu. Jadi ketidakbenaran berpikir itu akan membuat destruksi dan disorganisasi dari saluran dan struktur sel-sel maupun urat-urat saraf-saraf dari otakmu. Disorganisasi saraf-saraf otak akan menciptakan perintah-perintah sengaja atau tidak sengaja kepada seluruh badan. Maka seluruh badanmu itu akan mengalami ketidaksehatan-ketidaksehatan
pada jangka yang panjang, kalau kekeliruan dari otak itu diterusin, dibiarkan, maka kamu akan mengalami sakit. Anda lihat banyak gelandangan 40 tahun di jalan, tidak jelas makannya, tidak punya tempat tinggal, tidak berteduh waktu hujan, panas juga langsung mendera dia, tapi dia sehat. Banyak ya gelandangan seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada urusan pikiran, beres pikirannya. Sementara Anda tiap hari dipecah, nonton TV pecah, ini, nonton mutilasi pecah. Sekarang mutilasi sedang dibunuh loh. Kalau tidak percaya, lihat TV. Ada kalimat pembunuhan mutilasi, jadi mutilasi sedang dibunuh. Tadi saya nonton TV One itu judulnya pembunuhan mutilasi mesak gigi di pateni. Jadi itu menyusun dua kata aja nggak bisa. Itu berarti ada destruksi serius di otaknya. Pasti dia tidak bisa memproduksi sesuatu yang konstruktif untuk kesehatan masyarakat yang menontonnya. Dan kalau Anda melihat itu tiap hari banyak sekali hal-hal yang memecah pikiran Anda, membuat pikiran Anda menjadi tidak tertata. Pernya hidup itu supaya tentram tadi, kalau mikirnya benar. Jadi beliau tadi dapat keputusan hijab itu, pikirannya benar dia, tapi dia belum paham. Tapi dia jelas menemukan ketentraman. Dan ketentraman itu lebih tinggi daripada job yang hilang. Tidak ada masalah. Dan itu tidak berarti jobnya akan hilang, jobnya akan bertambah. Orang salah sangka, disangka kalau mencari Tuhan tidak dapat duit. Kalau cari duit terus tidak dapat Tuhan, kan gitu. Salah sangka, dia bukan persaingan. Tuhan itu bukan saingannya uang, Tuhan itu yang punya uang. Kalau kamu cari Tuhan, kamu dapat lebih banyak uang, kan begitu ceritanya. Betul nggak? Itu cara berpikirnya. Nah, cara berpikir kita selama ini di Indonesia salah toh. Disangka Tuhan saingannya iblis, disangka Tuhan saingannya uang, disangka akhirat saingannya dunia. Saya tanya, akhirat bagian dari dunia atau dunia bagian dari akhirat? Itu juga belum tentu benar loh nanti kalau tak kejar loh. Ada buku tadi saya diceritain oleh Ali, ada buku The Power of Now, kekuatan kekinian, kekuatan sekarang. Saya ditanya, Cak, gimana, setuju nggak sama kekuatan? Pokoknya yang penting itu sekarang. Yaitu kan untuk orang-orang Amerika yang linier, orang Barat yang berpikirnya lurus, yang tidak jazzy. Yes. Kalau orang jazz ditanya, penting mana masa silam, apa masa sekarang, apa masa depan? Gimana jawabnya kalau orang jazz? Tentu. Lu, kok ada kategori begitu? Uang suku kata yang barusan saya ucapkan, dia sudah bukan sekarang kok, dia sudah menjadi masa silam kok. Sekarang sesungguhnya tidak pernah ada kok. Begitu saya lakukan, dia langsung menjadi masa silam kok. Tinggal satuannya menit, apa detik, apa sekon, apa lebih kecil dari itu, semua menjadi masa silam. Jangan lupa subscribe. Jadi kalau orang mengerti jazz, tidak akan punya rumusan sekarang atau kemarin atau besok. Kalau memang harus menjawab gini, ya sudahlah, yang kemarin aku sekarangkan. Betul enggak? Seluruh masa depan aku kinikan. Bisa enggak? Aku tanya, Bung Karno itu sekarang apa dulu? Nah, tergantung keputusanmu. Sekarang kan Bung Karno. Aku tanya, Muhammad itu dulu atau sekarang? Nah, kalau kamu menganggap Muhammad kemarin, dia sudah nggak usah Muhammad, nggak usah Islam. Karena Muhammad itu sekarang banget. Kapanpun sekarang berlangsung, dia di situ. Kapanpun sekarang itu, apakah sekarang itu besok atau tadi atau kemarin, dia tetap di situ, kan gitu. Jadi itu tergantung cara berpikir Anda. Jadi Anda tinggal pilih. Kalau mau tentrem, pikirannya ramping, ya, jangan peduli sama macam-macam urusan negara. Pokoknya ngurusin itu doang. Yang paling selamat adalah orang yang kita sebut gila.
Dia sudah jelas urutannya gini, udah beres, nggak ada masalah, sehat walafiat badannya. Tapi kalau Anda kan tiap hari, lu gini belok, gini nekuk, gini jungkir, nggak karu-karuan pikirannya, maka muncul stres, muncul pusing kepala, muncul perut sakit, muncul stroke, muncul daya tahan tubuh berkurang, karena perintah dari sini tidak utuh. Jadi pernya hidup adalah berpikir yang benar. Anda harus benar mikir apa saja, bahwa tidak bisa melaksanakan tidak masalah, tapi sudah benar di sini. Anda tidak bisa menjatuhkan presiden, tidak masalah, tapi Anda tahu presiden salah atau benar secara tepat di dalam otak Anda, gitu loh. Gitu ya. Kalau di situ saja tidak tepat, itu nanti akan menciptakan sakit-sakit. Jadi anak kayak mobil tanpa pir. Pirnya hidup adalah kesehatan berpikir, bukan hati. Hati itu tidak ada urusan, dia diem aja lah kamu. Hati itu tugasnya cuma satu, bertapa. Orang bodoh adalah yang hatinya kesana kemari, ngelirik rono, ngelirik rene, ngelirik rono, pegatan meneh, dilungkas rabi meneh, Iwan. Kayak saya itu loh, rabi situ ikut dok. Itu loh.